Podcast. Oke, salam jumpa bersama Beta John Prada. Nah, ini Beta Tungkawan, Bang Abe di sebelah sana, Bang Awin. Nah, ini Bang Rudi CS juga di seputaran CR, Calung Raya. Kalau menurut para advokat ya, pengacara bilang sesalah apapun seseorang itu, sebejat apapun kelakuannya, harus bisa dibela. Oh iya, itu Jadi prinsip tidak lawyer. semata-mata dipersalahkan, ya kan? Karena apa? Kejahatan itu katanya menurut teori ini saya juga ya namanya relatif lah ya. Iya. Jadi kejahatan itu katanya berbeda tipis dengan kebaikan. Nah, contoh kalau kita sedang berjuang atau berperang ya kan, kita membantai musuh. Membantai musuh kan apa kita bunuh, apa kita tangkap, apa kita cederai, itu kan suatu kejahatan. Tetapi bagi pihak kita itu suatu kebaikan. Untuk apa? Untuk kelangsungan kelompok kita. Kan begitu. Jadi kejahatan, kebaikan beda-beda tipis, tergantung siapa yang memandangnya, ya kan? Kalau kelompok Rusia membantai masyarakat atau tentara Ukraina dianggap kebaikan. Demikian juga Ukraina membantai orang Rusia dianggap kebaikan. Dalam perang. Ya, tapi kan? itulah bahwa memang yang jadi masalah tuh. Harusnya kan ada masalah sih. Terada masalah. Iya. Jadinya yang lihat pihak orang lain. Di mana letaknya kan gitu. Jadi kebaikan itu jangan dibilang semata-mata kebaikan. Oh baik buruk, oh tidak begitu, ya kan? Jadi ada yang lebih detail dari itu. Apa itu kebaikan, apa itu kejahatan, kan gitu. Apa itu keburukan, ya kan? Iya. Nah, contoh di negara-negara timur kita memberi sesuatu dan menerimanya dengan menggunakan tangan kanan, itu dianggap baik, ya kan? Tapi di sebagian negara tidak demikian halnya, kan gitu bang? Iya. Jadi mereka memberi pakai tangan kiri, menerima pun pakai tangan kiri. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi jangan dibilang oh itu kurang sopan, kurang santun. Dari mana kita memandangnya, dari sudut mana. Kalau kita di Indonesia adat ketimuran, ya kita pakai budaya ketimuran yang sudah biasa berlaku. Jadi budaya itu kan berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat menurut teorinya. Ya, budaya yang disebut habit itu. Ya, kebiasaan budaya. masyarakat yang terus menerus. Jadi adat istiadat itu jadi melembangkan namanya budaya. Budaya itu adalah dari bahasa kata Sanskerta. yang dua kata, budidaya manusia. Ya. Jadi budidaya yang merupakan kebiasaan-kebiasaan satu komunitas, satu ini masyarakat, kumpulan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang demi kebaikan mereka. Itu menjadi budaya. Gitu. Kalau bicara tadi masalah tangan kiri itu, saya juga pernah punya pengalaman kecil tuh. Kan saya kidal. Ibu saya guru, dia ngajarin bebas-bebas aja. Saya nulis pakai tangan. Saya masuk sekolah tuh udah bisa nulis. Waktu masuk sekolah kelas 1, saya sekolah di Taman Siswa tuh. Kelas 1 udah bisa nulis saya. Tapi oleh guru saya jadi ingat itu guru SD saya kelas 1 itu Ibu Juanita. Ya. Masih ingat namanya ya? Ingat. Karena punya memori Ada yang lagunya itu, ingat namanya, lupa alamatnya. Itu maju Wita Malam. Bukan Juwita Malang. Siapakah gerangan tuan? Enggak, jadi Bu Juanita tuh jadi dia mungkin masih berprinsip bahwa memang tangan kanan yang baik. Jadi saya dipaksa waktu itu harus nulis pakai tangan kanan. Padahal saya udah bisa nulis. Jadi tangan kiri saya sampai didudukin. Sampai pada akhirnya saya sempat stres. Saya ingat banget. Saya bilang ke mami saya manggilnya mami, ibu saya nggak sekolah. Akhirnya sampai
ibu saya tuh menghadap ke guru, Langsung. guru yang ajar Gurunya saya, aja. bahwa dia bilang, dia ceritain, saya juga guru, tapi saya tidak pernah memberi anak saya keharusan harus pakai tangan kiri, kata dia gitu, tangan kanan gitu. Ternyata Nah, waktu masih kecil udah ada stres dia. Iya, iya. bukan stres, Ya itu tadi kan. Bawaan, mungkin bawaan. iya karena di Nah, jadi Padahal bawaan kita lahir. gede aja baru stres Iya. ya. Jadi kan ada otot kita ini kan apa namanya? Muscle ya. Muscle itu kan apa namanya? Kita nggak tahu bagaimana pengaturannya itu kan. Ada yang secara umum kita menggunakan tangan kanan ya kan. Kayaknya lebih kuat tangan kanan kayaknya. Tapi budaya kita sih dulu itu membiasakan harus pakai tangan kanan. iya, iya, Budaya itu sebenarnya. iya. Betul. Tapi sebenarnya itu ya kayak ada yang mengatur gitu. Tapi kalau bicara kebiasaan itu sebelum dia nyampe ke budaya, dia tradisi dulu. Iya, Tradisi, lebih ke tradisi. Nah, jadi kalau orang dulu memang ngarahinnya harus tak kanan. Ya. Ngelangkah keluar rumah pun katanya harus kaki kanan. Ya mungkin pengaruh keyakinan mungkin ya. Ya, Nah. kemudian kalau kita mau sukses pun katanya langkah kanan. Tapi kalau militer di seluruh dunia itu kiri. Maju, jalan, gerak itu kiri nggak ada Betul, kanan. betul, Iya kan? betul, Ah. itu betul, itu betul itu. Itu betul. Jadi relatif kebenaran itu sebenarnya relatif siapa yang memandangnya. Jadi di dunia ini tidak ada yang mutlak Absolut. benar. Tidak Ya, ada kebenaran absolut di Ah. dunia ini. Akhirnya Itulah yang disebut dengan budi tadi, Pak Abe. ya. Budi itu kan berasal dari bahasa Sanskerta yang katanya artinya itu akal budi, akal pikiran. Nah kalau Kita Google Ya, dulu. buka Budi, Google. Tapi Budi, apa itu maksudnya saya- Budi? tahu tuh, karena saya Budi belajar artinya budi itu artinya akal. Budi artinya Akal pikiran. adalah Budi, Ah. serapan dari Jawa, dari Sanskerta, betul Ah. translate Budi. Adalah Artinya, serangkaian kemampuan kognitif yang memungkinkan kesadaran, persepsi, pertimbangan, dan ingatan pada manusia dan organisme lain. itu kan definisinya. Iya. Tapi arti secara baku apa? Arti budi itu apa? Budi artinya yang dimaksud Bahasa dengan- Sanskerta itu. Iya kalau nggak betul, salah. bahasa dengan Sanskerta. Ah. Itu kalau bahasa aslinya translate Budi. Budi. Budi, Artinya? BD. Ya itu dia tadi. Nah, Apa yang dimaksud dengan budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik. nah, itu definisinya. Sebenarnya bahasa bakunya budi itu akal pikiran. Ini arti budi Ya di kan? KBBI, Kamus Ah, Besar iya Bahasa kan? Indonesia. Ya kan budi itu kan ada akal dan perasaan. Ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya ada orang yang misalnya berpikir bicara soal hukum, lalu mengedepankan hukum dari keyakinan tertentu kepada keyakinan tertentu lainnya, itu seringkali akan terbentur. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kalau kita manusia ini mau datang dari berbagai bangsa yang berbeda, Keyakinan lah. yang Ya, berbeda, betul. ideologi yang berbeda, ada satu yang pasti sama, yaitu budi kita. Budinya Jadi- apa? Akal budinya itu apa? Pertimbangan akal dan Ya. perasaan kita. Pas- Budi ini konotasinya berarti bagus ya. Bagus. Bagus. Jadi budi itu nanti menjadi budaya yang digunakan oleh masyarakat secara terus menerus, ya toh. Dan turun temurun. Tapi ini berlaku pada suatu tempat atau suatu daerah. Ya, Contohnya budaya Batak, budaya Sunda, budaya Ambon, kan beda-beda tuh. Ya kan? Nah, masing-masing budaya ini tentu kan berbeda. Budaya Batak dengan budaya Jawa dengan budaya Sunda ya mungkin berbeda, ya kan? Tetapi kalau kita berkumpul dalam suatu kebenekaan, kita paham, oh kalau orang Batak ngomongnya agak Keras. bukan marah, tapi memang begitu. orang pantai itu biasanya. Biasanya Orang orang pantai. Sunda halus-halus. Enggak juga. Orang gunung. Gunung. Orang gunung, benar, sorry, saya salah. Orang Bukit Tinggi itu kan orang gunung juga kan. Tapi kalau tidak salah di Minangkabau itu orang Bukit Tinggi itu yang justru tutur bahasanya halus. Ya, Iya kan? betul. Bener nggak?
Lah, para pendiri negara ini itu para pemikir-pemikir negara ini tuh banyak yang dari Bukit Tinggi loh. Betul. Muhammad Hatta, Tan Malaka, itu orang-orang pemikir itu. Memang. Dan itu tutur katanya halus itu. Memang. Tapi pemikiran-pemikiran yang bernas. Ya. Jadi setiap daerah itu kan menampilkan budaya Hmm. yang tadi dibilang bahwa itu terus-menerus diberlakukan dari generasi ke generasi kan gitu. Kemudian dia pindah ke ibu kota yang banyak membaur suku-suku bangsa kita. Jadilah budaya Indonesia kan gitu. Ya. Iya kan? Nah, kalau budaya Indonesia Budaya, itu adat istiadat, kebiasaan atau habit kalau di dalam ilmu sosiologinya. ya. Iya kan? Ya, kalau kita bicara Indonesia itu kita akan tarik ke belakang lagi itu dari tahun 1908 dulu pertama lahirnya Betul. Budi Utomo. Nah, itu Budi lagi tuh. Ya. Budi Utomo, Budi yang utama. Budi yang utama. Nah, Betul. Gerakan Budi Utomo itulah yang kemudian melahirkan yang namanya Sumpah Pemuda pada Jadi 1928. dalam bahasa Arabnya itu akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi yang utama, ya kan?